Selamat siang, Pak. Selamat siang. Mohon maaf, Pak, karena saya ini mengganggu waktunya Bapak. Kebetulan saya punya tugas di pendidikan guru penggerak, yaitu demonstrasi kontekstual, di mana saya harus mewawancarai Bapak ketika Bapak dalam mengambil keputusan antara dilematika dengan bidukan moral. Nah, tentunya Pak, kita sebagai pendidik, terutama Bapak sebagai kepala sekolah, tentunya dalam melakukan sebuah menghadapi sebuah kasus, kita terkadang dihadapkan sama dengan dilema. Kadang kita harus mengambil keputusan yang ini, tapi juga kita dilema ketika kita mengambil keputusan yang di sini juga pasti kita ada terkadang rasa kasihan. Tapi itu pun juga terkadang saat kita mengambil itu ternyata itu adalah hal benar dan tapi ada juga yang bertentangan dengan kebajikan. Nah, berdasarkan dari pengalaman Bapak ini sebagai Bapak kepala sekolah, apakah Bapak pernah menghadapi dilema etika Pak selama menjabat? Yang namanya dilema etika tentu ada, karena setiap keputusan tentu tidak semua bisa menerima keputusan itu, dan tidak semua bisa memahami apa hasil dari keputusan itu. Mungkin ada sebagian menganggap bahwa keputusan ini tidak sesuai dengan yang bersangkutan, tetapi secara umum, secara global itu harus dilakukan. Ya, sehingga itulah dilemanya ketika itu. Maka sebagai pimpinan itu tentu harus bijak dalam mengambil keputusan dan melihat tingkat kepentingan daripada keputusan tersebut. Berarti Pak, identifikasi kasus ini adalah harus melihat dulu kasus apa, kemudian harus mempertimbangkan Pak. Jadi itu, atau ada identifikasi lain dari Bapak dalam menghadapi? Identifikasinya kan tadi, apakah keputusan ini tidak terlalu fatal akibatnya misalnya. Jadi artinya hasil dari keputusan itu apakah tidak merusak sistem secara utuh misalnya. Kalau hanya sekedar dia sebenarnya tidak merusak ini, maka itu bisa dilakukan. Kemudian yang kedua, apakah keputusan ini sebenarnya bisa diterima secara umum, tapi mungkin karena ada pihak tertentu yang mungkin karena egonya masih muncul dan tidak memahami, maka dari itu kita harus memberikan pemahaman bahwa tingkat kepentingan keputusan itu bukan untuk kepentingan individu, tapi untuk kepentingan institusi misalnya. Baik Pak, kira-kira bisa tidak Pak diceritakan salah satu kasus yang pernah Bapak alami terkait dilema? Misalnya dalam memecahkan persoalan peserta didik misalnya. Nah, terkadang kan sebagian guru hanya mungkin melihat faktor X-nya misalnya, anak ini malas misalnya, anak ini tidak disiplin, anak ini sering bolos, langsung memberikan hukuman. Tapi kita kan tentu harus satu sisi tidak menyalahkan si guru, ya, dan tidak juga terlalu membenarkan. Ya, makanya kita memberikan kebijakan pengertian kepada guru sambil hasil keputusan ini tidak mengangkat yang si peserta didik ini, sehingga nanti si peserta didik ini tidak merasa besar kepala dibela. Kita tetap menyalahkan si peserta didik, tetapi tidak menyalahkan secara utuh. Nah, seperti itu. Jadi itu seperti ini ya biasa sering terjadi. Bahkan juga misalnya kalau ada di rapat-rapat kenaikan kelas mungkin ada beberapa pertimbangan bahwa si A ini harusnya begini, tetapi karena kita mempertimbangkan sesuatu hal sehingga itu berubah menjadi membenarkan sesuatu. Nah, itu seperti itu. Jadi kasus-kasusnya. Tapi kalau secara kasus yang besar itu insya Allah di sekolah kita ini belum ada. Jadi misalkan yang guru dengan siswa, yang siswanya ini nilainya mungkin kurang ini, tapi gurunya juga kokoh karena memang anak ini kan hanya segini saja kemampuannya. Tapi ya kembali lagi kita harus tetap mengambil keputusan di mana tidak merugikan guru juga tidak merugikan siswa. Nah, pertanyaan saya selanjutnya Pak, bagaimana Bapak mengambil keputusan dari hal tersebut tadi dari kasus tadi, karena kan ada nilai-nilai yang bertentangan. Jadi tentunya begini, sebagai pimpinan yang bijak tentu tidak boleh otoriter dalam mengambil keputusan, tetap meminta pendapat guru yang bersangkutan, kemudian juga diskusi dengan beberapa guru yang punya tingkat pemahaman hal itu untuk sama-sama memberikan pemahaman, sehingga nanti ketika keputusan ini diambil, yang guru mungkin merasa bahwa keputusan ini adalah keputusan yang bersama, dan karena ini adalah untuk kepentingan bersama juga, bukan kepentingan individu. Jadi kuncinya adalah memberikan pemahaman, pengertian kepada guru dan juga mengajak diskusi rekan-rekan guru yang lainnya.
intinya tetap kolaborasi. Iya. Karena kita kan sekolah tentunya kolaborasi yang paling Iya betul utama. ya. Baik, jadi setelah kasus-kasus yang kemarin mungkin ada beberapa kasus ya Pak yang terjadi bukan hanya tentang guru dan siswa. Iya. Kemudian apakah ada langkah-langkah atau prosedur yang Bapak lakukan selama mengambil keputusan? Tentu kita harus melihat dulu kasus itu jenisnya apa. Kemudian kita minta masukan dulu dari dua pihak misalnya. Misalnya kalau dari guru kita minta dulu masukannya, kemudian dari siswa juga kita minta masukan. Kemudian setelah itu kita carilah solusi yang terbaik di antara keduanya supaya tidak ada yang merasa dibenarkan dan tidak ada yang merasa disalahkan. Iya, artinya kepentingan kedua-duanya ada. Ya, sambil mencari jalan yang terbaik bahwa mungkin ini kita tidak menganggap bahwa dia salah. Cuma kita memberikan bahwa mungkin ini lebih bagusnya begini, lebih iya ada opsinya. Artinya mungkin guru itu mengatakan benar, tapi ada yang lebih benar lagi. Ya seperti itu. Tapi jangan ada kata mengatakan ini salah. Mungkin siswa tadi mungkin contoh profesor tadi, guru tadi mengatakan karena selama ini kan guru menganggap dirinya benar, tidak pernah salah, katanya kan. Nah karena tapi itu kan metode lama sebenarnya sudah klasik itu. Nah sekarang metodenya adalah si anak ini walaupun dalam posisi salah menurut mata guru ini, kita harus membenarkan tindakannya dia, tetapi sambil memberikan pengertian bahwa memang benar tindakanmu, tapi yang lebih benar ini. Nah, yang benar ini seharusnya begini. Nah, sehingga mungkin dari hal itu kita berharap pola tingkah laku, pola berpikir dan pola bersikap dari peserta ini akan berubah juga dari sisi guru tadi. Nah, gitu. Harus ada kesesuaian antara siswa dengan. Jadi tadi langkah yang Bapak lakukan adalah jenis kasusnya seperti apa, harus identifikasi dulu Pak ya. Dulu. Tidak langsung ketok palu. Iya betul. Tidak langsung ayo Bapak salah, kamu nak salah, tidak. Tapi harus dicari dulu permasalahannya, titik permasalahannya bagaimana sih? Karena sebenarnya begini, biasa masalah kecil tapi besar. Karena kenapa? Kita tidak mau mencari titik persoalannya. Karena masalah itu besar, dia bisa menjadi ringan. Karena kenapa? Kita tahu, oh ini inti masalahnya dan ini cara penyelesaiannya. Baik, Pak. Jadi kan dalam pengambilan keputusan tentunya itu kita mempertimbangkan ya Pak beberapa hal. Karena kadang kita mengambil keputusan, nah di sini titik dilemanya Pak. Kadang keputusan itu kita dihadapkan pada dilema keadilan, tapi tetap kita harus kasihan juga kepada misalkan siswa lah. Kemudian ada juga misalkan dengan rekan guru. Sebenarnya yang dilakukan itu salah, namun kita juga harus lakukan ambil keputusan yang benar meskipun kita harus setia juga kepada teman kita. Tapi ya begitulah yang namanya kepala sekolah yang pemimpin harus mempertimbangkan. Artinya gini, jangan pernah menyalahkan guru di depan anak. Itu saja intinya. Kemudian yang namanya keadilan itu tidak mesti harus sama. Oh, yang misalnya bebannya guru harus dibebankan kepada siswa, tidak. Tapi yang namanya keadilan adalah sesuai dengan kompetensi mereka, sesuai dengan bakat mereka. Ya seperti itu. Baik Pak, jadi dari langkah yang tadi Bapak sampaikan, apakah itu sudah efektif Pak dalam kasus-kasus yang sudah Bapak lakukan? Insya Allah, kalau artinya kan tidak secara total langsung berubah sesuai dengan apa yang kita harapkan, tapi secara bertahap lah, step by step itu sudah mulai ada perubahan dan kita menanamkan kepada guru bahwa dalam menyelesaikan masalah, memberikan keputusan itu tidak harus emosional, harus rasional, dipikir matang-matang. Ya, kita jangan menganggap bahwa kita adalah yang tokoh utama di pembelajaran, kita tokoh yang paling benar di pembelajaran, tetapi kita adalah minimal menjadikan kita fungsi kita itu tadi mendidik, membina, kemudian melatih. Kalau perlu anak-anak didik ini dianggap teman dalam tanda kutip istilahnya kan, supaya ada komunikasi lancar. Karena biasanya tuh anak-anak didik tidak mau berkomunikasi dengan guru, dia punya bakat, dia punya potensi, kan karena dia merasa oh guru ini terlalu begini misalnya. Tapi kalau sudah ada kolaborasi, ada kerjasama, kedekatan emosional dengan peserta didik, pasti lancar semua itu. Baik Pak. Kemudian selama Bapak mengambil keputusan, ada kira-kira tantangan yang Bapak hadapi? Ya paling tantangannya tidak berlangsung lama karena kenapa itu tadi tingkat pemahaman seseorang kan berbeda-beda. Ada yang langsung paham kemana arah kebijakan itu, ada yang memang perlu dijelaskan sedetail mungkin baru dia paham. Tapi insya Allah kalau di sekolah kita ini kan rata-rata tingkat pemahaman sudah
bisa bagus, Mudah sudah bisa diajak ya, kerjasama, mudah diajak ya. kerjasama, mudah diajak komunikasi. Karena itu tadi kita mengadakan pendekatan personal berdasarkan karakter mereka masing-masing. Iya. Baik Pak. Kemudian dalam pengambilan keputusan, apakah Bapak ini langsung menyelesaikan di tempat, misalkan ada kasus pada saat itu, kemudian Bapak langsung menyelesaikan saat itu juga, ataukah Bapak mengambil waktu dulu, mencari solusi dulu, barulah mengambil keputusan? Ya tergantung permasalahan yang dihadapi. Kalau ada misalnya permasalahan yang agak ringan itu harus diselesaikan saat itu juga, tidak boleh ditunda-tunda. Karena kalau prinsip Bapak itu dalam mengambil keputusan, setiap keputusan yang harus diselesaikan hari ini, selesaikan hari itu. Karena kapan ditunda, maka itu akan menambah permasalahan lagi sebenarnya. Iya. Kecuali kalau ada permasalahan yang memang agak berat, yang membutuhkan pihak-pihak ketiga misalnya, tentu kita harus berdiskusi dengan bagus. Seperti itu. Selanjutnya, apakah ada seseorang ini Pak, atau faktor-faktor yang mempermudah dan membantu Bapak dalam menyelesaikan masalah untuk pengambilan keputusan? Sebenarnya yang mempermudah itu karena itu tadi teman-teman rekan-rekan guru kan ada yang sebenarnya begini, ada tipe orang yang dia tahu bahwa tidak perlu diajak komunikasi, dia sudah tahu begini mungkin keputusannya pimpinan yang diinginkan, sehingga tidak perlu lagi misalnya diskusi karena dia sudah tahu ya cepat tanggap istilahnya bahwa harus begini untuk menyelesaikan masalah yang diinginkan oleh pimpinan. Dan memang ada pihak rekan-rekan guru yang mungkinlah istilahnya dalam kompetensi mengambil kebijakan sedang, sehingga perlu kita kerjasama diskusi dulu. Nah seperti jadi, insya Allah ada beberapa teman-teman lah yang sudah memahami dan bahkan mendukung dan bahkan memberikan solusi. Ya, itu. Intinya adalah keputusan itu tetap pada Bapak, tetap kepada Bapak sebagai pimpinan. Tapi atas keputusan bersama. Dengan kolaborasi lah, ya. Ini mungkin terakhir Pak pertanyaan dari saya. Dari pembicaraan yang telah dilakukan, kira-kira apa yang bisa Bapak ambil pengalaman terkait dengan pengambilan keputusan? Sebenarnya begini, ini bagus sekali karena berkaitan dengan prinsip hidup saya. Iya, Pak. Yaitu apa? Kritikan, saran itu jadikan obat bagi kekurangan. Artinya apa? Kita ketika jadi pimpinan jangan jadi otoriter. Ya dengarkan pendapat dari bawahan yang mendukung misalnya, supaya menjadi bahan acuan untuk mengambil kebijakan, sehingga ketika kita mengambil keputusan itu memang kita yang ketuk palu, tapi ini sudah menjadi keputusan secara umum. Dan tentunya karena kalau sudah dibicarakan, teman-teman guru juga kan sudah tahu, ini hasil diskusi kita semua. Bukan langsung saya harus begini, tidak harus begitu, tidak, harus memang dibicarakan dulu. Karena keputusan itu tidak harus merugikan semua pihak. Kita harus mengambil keputusan yang dimana semua pihak itu support dan terima dengan keputusan kita, Pak ya. Baik Pak, alhamdulillah dari sesi wawancara kita hari ini saya sudah mendapatkan apa yang telah Bapak sampaikan. Jadi terima kasih Pak sebelumnya atas waktunya Bapak. Oke, terima kasih kembali. Jadi kuncinya bagi saya tutup bahwa kita hidup ini kan individu dan sosial. Individu itu karena bisa kita hilangkan rasa ego itu untuk mengingat kepentingan sosial. Seperti jadi proses dilematis dalam pengambilan keputusan itu bisa saja ringan dengan catatan kita memikirkan rasa sosial. Itu. Dan keputusan itu bisa memberatkan itu kalau kita hanya mementingkan kepentingan individu itu tadi. Gitu. Oke, makasih. Terima kasih Pak. Sama-sama. Sukses ya. Insya Allah Pak. Siap. Selamat siang Pak. Maaf mengganggu waktunya. Perkenalkan Pak, saya Musdalifah, salah satu guru dari SMA 8 Semeri. Saat ini saya menempuh pendidikan guru penggerak dan saya kebetulan mempunyai tugas mengharuskan saya untuk mewawancarai Bapak dalam pengambilan keputusan yang di mana itu pengambilan keputusan ketika dihadapkan dalam dilema Pak. Terkadang kan kita sebagai pendidik, terutama sebagai bapak kepala sekolah, tentunya kita akan dihadapkan dengan permasalahan dilema
dalam mengambil keputusan. Dilema ini terdiri dari dilema etika dan rujukan moral. Jadi misalnya terkait dengan dilema etika, Pak, apakah Bapak sebagai kepala sekolah pernah menghadapi dilema etika selama Bapak menjabat dan bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus dilema tersebut? Sebenarnya ini menjadi dilema memang. Dianggap bahwa ada beberapa siswa yang dianggap IQ-nya bagus, tapi karena ada beberapa hal yang mereka dilanggar, ya, di aturan-aturan yang ada ditetapkan sesuai bersama dengan guru. Nah, ini yang menjadi penyebab sebenarnya. Jadi kalau keputusan yang seharusnya yang saya harus berikan terhadap guru, bagaimana caranya memantau itu anak, apa penyebabnya dia sampai tugasnya dia tidak masukkan, sampai di nilainya merosot. Nah, itu barangkali yang perlu juga, jangan langsung saja begitu tugas yang dia tidak kasih masuk sampai dibiarkan begitu saja. Nah, seharusnya guru itu harus memantau apa penyebab, mendampingi itu siswa, melihat penyebabnya sehingga tugas-tugas yang diberikan oleh guru itu bisa selesai, walaupun ceritanya selesainya tidak sesuai dengan waktu, tidak sesuai dengan waktu yang pernah ditetapkan oleh guru tersebut. Barangkali itu. Jadi kasusnya ini tentang siswa, Pak, ya, yang pernah, Pak, ya, kejadian tersebut. Pernah. Baik. Kemudian, Pak, bagaimana Bapak mengambil keputusan dari kasus tadi itu? Karena kan ada nilai-nilai yang bertentangan, Pak. Bagaimana keputusan akhirnya pada saat itu? Ya. Itulah yang barangkali yang perlu kita pikirkan, karena sekarang siswa yang pertama bukan bahwa dari tugas saja yang membuat siswa itu tidak bisa dinaikkan di kelas. Jadi yang pertama adalah kehadirannya siswa. Itu yang pertama. Sikapnya, bagaimana sikapnya. Kalau tugas kan bisa saja di belakang, baru kita bisa memberikan kembali sebagai sanksi bahwa dia tidak pernah masukkan tugasnya. Maka itu seperti itu. Selanjutnya, bagaimana langkah-langkah Bapak atau prosedur dalam mengambil keputusan apa dulu yang Bapak harus lakukan ketika dihadapkan dengan suatu kasus dan Bapak harus mengambil keputusan? Tentunya kasus yang kami dapatkan sebagai kepala sekolah itu bersumber dari guru, ya, sumbernya dari guru bahwa ada beberapa siswa yang mengalami seperti ini. Nah, oleh itu kami harus berkolaborasi, sebagai kepala sekolah bersama dengan guru, bahwa siswa itu harus kita dampingi, terutama kalau di SMA ada yang namanya bimbingan prosedur. Kalau di sini di SD tidak ada bimbingan prosedur, namun pun ceritanya tetap kita mengarahkan bimbingan seperti itu juga yang ada di secara personal, Pak. Iya. Berarti langkah-langkahnya adalah mengidentifikasi, Pak, mengidentifikasi, kemudian diadakan kolaborasi dengan sesama guru, ya, Pak. Kemudian selanjutnya dari langkah tadi yang Bapak sampaikan tadi, apakah ini sudah efektif selama Bapak mengambil keputusan? Ya, alhamdulillah setelah ada keputusan yang saya berikan kepada teman-teman dan menerapkan kepada siswa, ternyata betul ada perubahan. Ada perubahan yang baik. Ya. Ini sudah terkenakan efektif, Pak, ya, langkah-langkah. Baik, nah tentunya, Pak, akan ada tantangan selama Bapak mengambil keputusan, terlebih pasti akan ada tantangan. Bisa, Pak, diceritakan tantangan apa saja? Bukan hanya sekedar dari siswa dengan gurunya, Pak. Bisa juga antara guru dengan guru, kasusnya. Biasanya kan tantangan mungkin seperti itu, ya. Biasanya kalau anak sudah tahu bahwa kejadian seperti ini sampai mereka tidak masukkan tugas, ya, ini biasanya kan ada anak memang tidak mengerjakan tugas dari rumahnya, karena ada sesuatu hal barangkali mungkin karena ini anak ada beberapa saja anak yang tinggal di keluarganya, sampai terbebani di situ dengan pekerjaan. Jadi barangkali seperti itu. Selanjutnya, Pak, dalam mengambil keputusan ini, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat, ataukah Bapak mengambil waktu dulu, kemudian berbicara dulu dengan teman-teman, berkolaborasi dulu, lalu memutuskan di keputusan? Saya rasa langkah saya itu saya berkolaborasi waktu dulu, ya.
karena tidak mungkin langsung saya memberi dengan ponis bahwa harus seperti ini. Saya harus melihat hal-hal apa yang harus saya kerjakan. Kemudian kelanjutannya ini juga anak. Efektif Pak ya. Baik Pak. Kemudian selain itu apakah ada yang faktor lain Pak dalam pengambilan keputusan itu yang membantu Bapak mempermudah dalam mengambil keputusan? Karena kan dalam membuat keputusan itu tidak akan mudah Pak ya, kita harus memikirkan semua segala pihak itu bisa menerima keputusan kita dengan benar. Siapa kira-kira atau adakah atau tidak ada yang membantu Pak? Ya tentunya saya harus di samping dari teman-teman dulu. Ya, tentunya saya harus mencari informasi juga di keluarganya, di keluarga dengan di lingkungan rumahnya, bahwa peristiwa seperti ini penyebabnya apa. Ini pertanyaan terakhir Pak, dari pembicaraan yang kita lakukan ini, kira-kira ada tidak Bapak yang bisa kita ambil petik yang baik dari pembicaraan kita hari ini? Komunikasi, tentunya barangkali semacam satu masukan buat saya ke depannya nanti setelah saya, kalau ada kejadian-kejadian seperti ini yang lebih di atas lagi, insyaallah tetap saya akan menerapkan ini, berkolaborasi dengan masyarakat yang ada di lingkungan sekolah dengan di luar. Karena kalau dalam pendidikan itu kan tentunya yang utama adalah kolaborasi antara kepala sekolah dengan guru dengan siswa, dan tentunya juga harus melibatkan masyarakat terutama orang tua siswa. Baik Pak, alhamdulillah wawancara kita hari ini mungkin cukup sekian saja dari saya. Tetap semangat Pak dalam menjalankan roda pendidikan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.